Jadi Juli kita akan bahas tentang God's Kingdom in my family, bagaimana kerajaan Allah dinyatakan dalam keluarga kita, ya. Dan kali ini saya akan share tentang keuangan keluarga yang sehat, dan itu harus dimulai start from home, dimulai dari rumah, oke? Saudara, setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan, itu kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah dijadikan anak Allah. Yang setuju kata amin. Nah, tapi kita terus perlu belajar firman Tuhan supaya makin bertumbuh. Dan bisa hidup di dalam kemenangan yang Tuhan memang sudah sediakan buat kita lewat karya penebusannya. Oke? Nah, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang diajarkan dalam firman Tuhan itu seperti anak kunci. Saudara tahu ini? Kalau saudara ada pintu besar sekali, terus saudara nggak bisa buka. Sebetulnya dia bisa dibuka kalau saudara punya kuncinya. Kuncinya tuh selalu kecil. Pintunya besar, setuju nggak? Jadi nggak ada pintu besar, kuncinya lebih besar dari pintu itu nggak ada, saudara. Kunci selalu lebih kecil dari pintu, yang setuju kata amin. Tapi kunci kalau tepat dia bisa buka pintu yang sebesar apapun juga. Nah, jadi prinsip kerajaan Allah yang diajarkan firman Tuhan itu seperti Tuhan mau memberikan kunci-kunci kehidupan buat saudara dan saya. Supaya pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara bisa dibuka. Oke? Nah, kalau saudara merasa mentok dalam hidup ini, ya, terus kayaknya semua pintu tertutup nggak terbuka, susah bukanya, udah doa nggak kebuka-buka, saya cuma mau beritahu begini loh, kunci yang saudara pakai salah. Itu aja. Karena pintu prinsipnya selalu bisa dibuka pakai kunci. Setuju? Saya ulang, kalau saudara merasa mentok, saudara merasa hidup saya kok begini terus ya gini, kemungkinan besar kunci yang saudara pakai salah. Nah, karena itu kita perlu belajar firman, termasuk keuangan keluarga yang sehat. Nah, belakangan ini saya banyak bahas dan banyak bicara, kadang saya beberapa kali ke penjara, tapi penjaranya bukan yang di Bandung, di luar pulau. Karena ada beberapa teman yang sedang ada dalam penjara. Kenalan-kenalan saya yang di gereja, kenalan-kenalan yang pengusaha beberapa sedang ada di penjara, ditahan. Beberapa keluarga juga sedang saling tuntut di pengadilan. Saya dikirimin suratnya, nih di kakak gue nuntut gue. Ya kan, jadi saya ngeliat cuma aduh nama keluarganya sama semua. Sudah bisa mengerti penuntutnya. Nama keluarganya ini yang dituntut, adik-adiknya nama keluarganya sama semua. Saya cuma mikir nih, apa rasanya ya melihat kakak adik akhirnya berantem di sana, rebutan warisan. Ibu Indri Pardede kemarin khotbah, dalam khotbahnya dia cerita, abang-abangnya sudah mulai dipanggil Tuhan satu-satu, dipikir kasus keluarganya selesai, ternyata sekarang dia dituntut sama ponakan-ponakannya. Nggak selesai-selesai, saya cuma wih dari kecil, dari sekolah sampai sekarang udah 60 tahun lebih. Terus di pengadilan nggak habis-habis. Kebetulan saya diceritakan, saya dikasih lihat bagaimana kakak-kakaknya semua keluarga ini diberi apa saja sama orang tuanya. Itu abang-abangnya juga punyanya triliun saudara. Nilainya sudah triliun, si abang-abang. Tapi tetap nuntut, saling tuntut terus supaya triliunnya nambah banyak. Bisa mengerti maksudnya? Rumahnya mereka itu di sebelahnya deretan rumah Pak Harto. Saudara bisa mengerti maksud itu ya? Jadi tapi itu enggak selesai. Kemarin saya baru ketemu sama satu orang, saya bilang gini. Dia bilang, saya kalau saudara saya nanti mau ambil perusahaan ini, saya kasih kok. Kak Andi saya kasih. Saya bilang gini, jangan gitu mikirnya. Mendingan beresin dari sekarang, beresin yang benar. Sakit loh rasanya, perih nanti kalau suatu hari kamu ketemu sama saudara-saudara kamu di pengadilan. Mending beresin yang jelas supaya keuangan keluargamu sehat dari sejak sekarang. Jangan tunggu nanti. Amin. Karena itu saya mau ajak kita, mungkin juga ada yang bilang nih, waduh saya sih nggak ada yang direbutin. Nanti lihat saudara. Kalau kita salah, nanti gini, kita juga akan sibuk iri hati, sakit hati. Kenapa sih mereka rebutan? Karena iri hati. Kenapa kakak saya punya ini, kenapa adik saya punya ini? Dia lupa lihat apa yang dia punya.
Dia sudah punya banyak tapi dia lupa. Dia lupa lihat itu, lupa bersyukur. Begitu juga setiap kita, mungkin kita nggak punya sebanyak itu, tapi kita juga sibuk dengan khawatir, iri hati, benci, yang akhirnya sama-sama aja. Karena itu saya mau ajak kita belajar firman Tuhan sini, kita baca sama-sama Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Saya harap saudara bisa baca, mudah-mudahan nggak terlalu kecil. Kalau yang terlalu kecil buat saudara, dengar saja ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga. Barang siapa tidak benar, jadi jikalau kamu tidak setia, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini baru sebagian, cuma saya mau bilang sama saudara, saya mau bahas setia dalam perkara kecil, tadi di WC saya nemu ada jam saudara, jadi saya lihat waktu saya sempat tergoda mau ambil ini. Cuma kan harus setia dalam perkara kecil, jadi saya akui deh ini punya siapa, nanti saudara bisa ambil di Hamid, oke? Setia dalam perkara kecil. Saudara, setia, kalau orang setia itu bisa dipercaya. Setia dalam perkara kecil itu bicara soal, salah satunya bicara juga soal cara kita bekerja, rajin, jujur, maka bisa dipercaya. Alkitab bilang ini, kalau orang gak benar dalam perkara kecil, maka dia gak bisa dipercaya perkara besar. Itu juga bisa dimengerti bahwa bagaimana kita bisa berlaku benar dengan apa yang dipercayakan sama kita. Ini salah satu kunci dalam hal berkembang dalam hal keuangan kita, pekerjaan kita. Setuju ya? Waktu saya kecil, saya ini udah semangat jualan dari sejak kecil saudara. Jadi waktu saya SD, guru saya mau jualan celana Hawaii. Waktu dulu baru mulai beken celana Hawaii. Dulu celana gombrang, orang zaman dulu bilangnya celana jojon. Jadi waktu mulai beken itu, mulai dijual, itu masih barang baru. Terus guru saya lihat, siapa yang bisa bantuin saya jualan ya? Dia pilihlah saya. Kenapa? Karena dia lihat dalam perkara kecil aja jualannya udah semangat. Coba gue percaya perkara lebih besar ya, mudah-mudahan dia, dan saya berhasil menjual cukup banyak celana Hawaii alias celana jojon itu saudara. Dititip barang pada saya. Tapi sebetulnya yang Tuhan maksud dalam ayat ini bahwa gini, barang siapa setia dalam perkara kecil itu justru soal uang. Soal kekayaan kita, soal pekerjaan kita, itu yang dimaksud sebagai perkara kecil. Bukan gini loh, oh kalau saya setia dalam 100.000, Tuhan akan percaya dalam 1 juta. Kalau saya dipercaya dalam 1 juta, saya akan dipercaya dalam 100 juta. Bukan itu ternyata. Yang Tuhan maksud perkara kecil adalah begini loh, pekerjaan kita sekarang di dunia ini perkara kecil. Hartamu yang di dunia ini itu perkara kecil. Kenapa? Karena sementara sifatnya. Uang kita nggak akan dibawa mati, yang setuju kata amin. Jadi itu sementara. Nah perkara besarnya apa? Hal kerajaan Allah. Perkara besarnya adalah apa yang Tuhan mau percayain sama kita. Jadi Tuhan mau bilang, kalau soal duit aja kamu ribut. Kamu gak bisa dipercaya soal perkara besar. Hal yang lebih bernilai dalam kerajaan Allah. Kalau dalam uang aja, dalam pekerjaan kamu gak setia, kamu berlaku gak benar, kamu serakah, kamu gak bisa bahas kerajaan Allah. Menyatakan kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Coba kita baca ayat berikutnya lagi. 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi karena jika demikian, atau ia akan setia kepada yang seorang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Mereka mencemooh dia. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, saudara, sampai sini kita mulai belajar lebih jauh gini loh, bahwa gini,
Ternyata kunci yang Tuhan maksud nggak cuma soal tadi loh, yuk bekerja yang rajin, yuk bekerja yang baik. Itu bagus, itu hal yang bagus. Itu sebuah prinsip yang baik dalam hidup saudara dan saya. Bekerjalah rajin, jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang jujur, bekerja dengan baik. Tapi puncak dari pesan Tuhan ini sebetulnya bukan itu. Tuhan mau bilang gini loh, siapa sih Tuhan kamu? Karena seorang hamba nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Murid Yesus nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Karena ada saatnya kita kepepet dan kita akan memilih salah satu, setuju nggak? Ya, bohong apa enggak nih, ya kan? Kita ambil uang orang apa enggak nih, kita tilep apa enggak nih. Selalu ada pilihan dan disitulah Tuhan kita yang sebetulnya berbicara. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Dan yang menarik terus Alkitab bilang begini, waktu Tuhan bilang kamu enggak bisa loh mengabdi pada dua Tuhan. Terus orang-orang Farisi mencemooh Yesus. Siapa sih orang Farisi itu? Orang Farisi ternyata adalah orang-orang yang sangat taat beragama. Mereka orang-orang yang sangat memegang hukum Taurat. Mereka sangat dikagumi sama masyarakat karena dianggap begini loh. Mereka adalah ahli-ahli agama. Tapi begitu ngomong soal uang, mereka mencemooh Yesus. Terus Tuhan bilang begini loh, kamu bisa kelihatan benar di depan orang, tapi Tuhan lihat hati. Kamu bisa kayak pendeta di depan orang, kamu bisa kayak hamba Tuhan di depan orang, kamu bisa kayak baik di depan orang, tapi Tuhan lihat hati, itu kata Tuhan. Apa yang dikagumi manusia, itu yang dibenci oleh Allah. Seringkali itu maksudnya gini, orang seringkali kita dikagumi tapi kita menyembunyikan banyak hal yang gak benar di hati dan Tuhan bilang, Tuhan benci hal-hal yang disembunyikan dalam hati. Jadi anak kunci yang Tuhan mau berikan sebenarnya adalah gini loh, siapa Tuhan kita? Ini kunci yang sebetulnya dalam hidup saudara dan saya, yang akan membuka banyak pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Berantem, keluarga terus. Anak kuncinya gini, siapa Tuhanmu? Kalau kita mau bertobat betul-betul, maka gini loh, kita enggak perlu ribut. Kalau boleh karena Ibu Indri yang sudah cerita-cerita juga saudara ya, saya ceritain sama saudara sedikit ya. Buat beberapa yang masih lebih muda mungkin enggak tahu keluarga Pardede, ini adalah salah satu keluarga yang paling keluarga terkaya di Indonesia yang salah satu zaman Pak Harto dulu. Sampai hari ini mereka punya stadion, punya universitas, punya 4 lapang bola, punya rumah sakit, punya beberapa hotel di tengah kota, termasuk di Jakarta juga. Dan yang ribut-ribut di pengadilan ini juga semua pendeta. Jadi udah jadi pendeta. Jadi seperti Tuhan bilang ini loh, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Setuju ya? Nah, ini kunci, ini beberapa hal kalau sudah mau foto, nanti sudah boleh baca. Jadi Lukas yang kita baca barusan, bagian yang kita baca ini barusan mengajarkan bahwa mengelola uang bukan soal berapa uang yang kita punya. Tapi soal penyembahan kita kepada siapa. Jadi soal mengelola uang adalah soal penyembahan kita kepada siapa. Bukan soal jumlah uang. Kesetiaan dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan itu adalah ujian karakter buat setiap kita sebagai murid Yesus. Uang disebut perkara kecil karena itu cuma sementara, nggak akan kita bawa mati, saudara. Tapi cara kita menggunakannya itu memperlihatkan siapa yang sebetulnya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Cara kita pakai uang kita sekali lagi menggambarkan siapa Tuhan kita yang sebetulnya. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa gini, seorang murid Yesus gak bisa mengabdi pada dua Tuhan, Mammon dan Tuhan. Kita harus pilih satu. Hati yang berpusat pada Tuhan akan menggunakan uang sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Bukan sebagai sumber identitas, bukan kebanggaan, bukan kesombongan. Bukan juga alasan kita minder atau alasan kita merasa saya bukan siapa-siapa. Uang juga bukan jadi sumber keamanan, rasa aman. Uang juga bukan jadi tujuan hidup. Itu seharusnya, yang setuju kata amin. Ya. Kalau saudara lihat gini, uang yang membuat ada banyak perang terjadi di dunia sampai hari ini. Mungkin ada yang, enggak Pak,
Perang tuh kadang-kadang karena agama. Kalau saudara pelajari sejarahnya lebih jauh, agama cuma kedok saudara. Sebetulnya uang yang dikejar. Nangkap maksud saya? Dalam beberapa cerita yang kalau kita pelajari maka mereka gini. Beberapa raja waktu perang akhirnya mengakui ini. Yang kita kejar bukan salibnya, yang kita kejar adalah uangnya. Sekarang hari ini Timur Tengah juga ribut apa sih? Rebutan minyaknya. Semua rebutan uangnya. Kenapa? Itu menjadi tujuan hidup, itu menjadi identitas, itu menjadi keamanan. Jadi beda-beda, ada yang perangnya saling benci, ada yang perangnya lewat WA, ada yang perangnya di IG, ada yang perangnya lebih tinggi di pengadilan, ada yang perangnya lebih besar lagi apa? Di dunia. Semua bentuknya ribut, tapi kenapa? Karena cinta uang. Makanya penting sekali saudara dan saya belajar gimana mengelola uang kita ini. Amin. Dan kalau saudara lihat gini, kenapa banyak keluarga bermasalah dalam keuangan? Karena krisis keuangan bukan besar kecilnya penghasilan loh saudara. Saya lihat beberapa keluarga mungkin gak punya banyak hal, tapi bahagia. Bisa ketawa, bisa saling mengasihi satu sama lain. Tapi kenapa keluarga mengalami krisis keuangan? Karena gini, kita cara mengelolanya uangnya salah, gaya hidupnya salah, tapi yang paling utama apa? Hati yang tidak pernah puas. Hati yang tidak pernah puas. Masalah keuangan dalam keluarga itu dimulai dari hati kita. Saya ulang ya, masalah keuangan dalam keluarga itu dimulai dari hati kita. Pertanyaannya gini, gimana hatimu terhadap uang sekarang? Saya lebih gimana hati pasanganmu terhadap uang? Beberapa punya anak, saya lihat ada beberapa makhluk yang baru beberapa bulan masuk dalam dunia ini. Saudara ya, ada bayi 2 di belakang. Baru berapa bulan, kita sudah berapa tahun ya saudara ya. Beberapa sudah berapa puluh tahun. Ini baru berapa bulan, aduh ampun. Ya. Tapi gini, gimana hati anak kita terhadap uang? Saya pernah lihat seorang cucu masih kecil diajarin engkongnya lagi ngobrol sama saya di restoran. Cucunya datang sini, nih ditunjukin kunci mobilnya. Nah ini mobil engkong ya, nanti kamu juga kalau gede harus nih. Pokoknya nggak ada mobil lain selain Mercy. Yang lain bukan mobil, oke? Ya kan? Anaknya, oh iya. Saya pikir, wah ini menabur badai ini saudara. Amin, menabur badai ini. Suatu kali zaman dulu kita ada di Setiabudi, saudara tahu. Guru-guru sekolah minggu pusing megang anak-anak kita. Saya nggak tahu di sini, saya harap tidak terjadi. Tapi di Setiabudi waktu, waduh anak-anaknya nakal sekali. Sampai guru sekolah minggu pusing dan keluarlah ide. Gimana kalau kita denda kalau mereka nakal. Saya nggak bilang ini cara yang paling bagus, tapi habis akal sama anak-anak cucu-cucu. Saudara juga mungkin. Nah akhirnya didenda. Satu anak saudara nakal banget, begitu didenda 5.000 misalnya gitu. Supaya dia datang, nih 20.000. Gaya sekali. 20.000, ya kan? Dia nggak pusing, dia tetap mau nakal. Dan waktu saya ceritain ke jemaat maksudnya supaya jemaat aware, ini anak lo loh, ini cucu lo loh. Jaga, yuk kita urus baik-baik yuk. Kalau enggak ini bakal jadi badai ini nanti suatu hari nanti. Begitu saya ceritain, ketawa semua. Nggak ada yang menyesali, itu anak gue begitu. Bisa mengerti? Dengan kata lain saya lihatnya, itu yang dilihat di rumah. Itu yang terjadi di rumah. Bapak, ibu, engkong, nenek, kakek, nenek, semuanya begitu prinsipnya terhadap uang, akhirnya si anak belajar itu. Itu kan sudah hampir 20 tahun yang lalu ya. Anaknya sudah besar kan pasti. Sekarang gimana anaknya? Hancur. Saya ketemu papanya, kemarin-kemarin saya tanya, gimana dia sekarang? Waduh Pak Andi, udah gak tahu lah saya harus apa. Dia di luar negeri hidupnya kacau, sudah punya anak tapi ditinggal semua. Berantakan luar biasa. Kenapa? Dari kecil lupa diajar siapa Tuhanmu. Siapa Tuhanmu. Saudara, cerita kayak tadi saya gak salahin saudara, kita menganggap itu lucu. Saya juga agak menganggap itu lucu. Tapi begini, itu bahaya. Setuju? Itu bahaya. Ayo belajar memberi kunci yang benar sama anak kita, sama cucu kita, sama keluarga kita. Supaya jangan sampai hatinya salah karena masalah keuangan dimulai dari sana. Uang bisa banyak, bisa sedikit, ribut terus kenapa hatinya salah. Buat yang sudah senior yuk kita belajar membangun kerajaan Allah. Dalam prinsip keuangan kerajaan Allah di dalam keluarga kita juga.
Bukan cuma buat cucu saudara. Seringkali gini loh, kita yang sudah senior saya mau nanya, apakah kita hidup dalam kekhawatiran? Kenapa? Karena salah prinsip dalam keuangan juga. Makanya khawatir terus sampai senior. Saya mau ngomong sampai tua kok gak enak. Sampai senior kita gelisah, kita khawatir terus. Dan kita sakit hati terus. Kenapa? Gak pernah bisa lupa. Saya pernah kemakan sama dia. Gak mau ke gereja lagi, kenapa? Kemakannya sama pendeta pula lagi. Ya saya bilang pendetanya keterlaluan sih memang. Ya kan? Tapi itulah kehidupan kan. Itulah kehidupan. Ya. Sakit hati, marah. Dan saya mau beritahu sama saudara, saya punya teman lagi ya. Saya punya teman lagi. Uangnya banyak banget saudara. Uangnya banyak. Tapi begini, makin tua, makin pelit. Kok tante ketawa? Saya nggak bilang nggak nyindir tante loh. Makin tua makin pelit. Masalahnya apa? Bukan soal ini. Gini loh, gampang sakit hati sama orang. Terakhir dia ngomel-ngomel gara-gara 50.000. Uangnya bukan cuma miliaran. Tapi ngomel-ngomel gara-gara 50.000, marah gara-gara 50.000. Sampai orang-orang di sekitarnya gini loh, kayak ngapain sih? Lu sampai ribut sama temen gara-gara 50.000 gak dikembaliin. Nggak maksud saya, yang 5.000, saya gak bilang yang 50.000 gak dikembaliin juga benar, tidak. Tapi maksud saya gini, lihat itu, makin tua makin jadi itu begitu loh saudara. Saya pun harus berjaga-jaga sama diri saya sendiri. Nggak maksud saya? Nah kalau saya berjaga-jaga, apalagi saudara. Nah maksudnya, ayo sama-sama kita berjaga, ayo kita bertumbuh bersama-sama. Ini warning-warning yang kita lihat sehari-hari yang diakibatkan sama masalah keuangan di sekitar kita. Oke, nah lihat ini. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu jadi hamba uang. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang, ayo belajar bersyukur dengan apa yang ada. Yang mau katakan amin. Belajar bersyukur, cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Ya kan? Karena Allah berfirman, Tuhan tidak akan tinggalin kita, Dia pasti pelihara kita. Dia pasti jaga kita. Saya waktu di KBP, saya cerita sama jemaat di KBP, saya bilang ini, saudara kalau saudara saling mengasihi nih satu sama lain, kita hidup saling mengasihi, saling mau sama-sama nih, saling menjaga. Saya jamin, saudara lagi kesulitan uang, pasti bisa makan, pasti bisa makan. Setuju gak? Ya cuma makannya gak bisa milih, saya mau steak ya itu lain lagi. Tapi makan pasti bisa, saudara gak akan lapar. Anak saudara pasti sekolah. Cuma kalau saudara, tapi kan saya pengennya anak saya sekolahnya di sekolah international school. Nah itu lain lagi. Tapi kalau sekolah, pasti sekolah. Kenapa? Kita pasti saling mendukung satu sama lain. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Jadi sebetulnya kita tidak usah terlalu khawatir hal-hal begitu. Yang penting kita mau belajar hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah yang bikin kita khawatir apa? Kita ingin lebih. Bukan salah, tapi harus dikuasai. Ingin lebih, semua orang pengen dong kalau bisa, pengen begini. Kalau oke, tapi harus dikuasai. Jangan sampai keinginan itu yang menguasai kita, sampai kita khawatir. Sampai kita nggak bisa tidur. Akibat hati yang dikuasai uang itu apa sih? Kita hidupnya boros, gaya hidup kita kepengen ikut-ikutan, kita kebawa gengsi, gaya hidup kita tinggi. Kenapa? Hati dikuasai uang. Kita ingin cepat kaya, makanya ketipu lagi. Saya kemarin nasihatin beberapa orang, hati-hati loh ya kalau ada yang, kalau naruh di sini dapat hasilnya berapa persen. Udah yang gitu udah nggak boleh kena lagi. Kalau sampai saudara yang kena lagi keterlaluan. Nggak boleh, itu bolak-balik. Orang ketipu kasus begitu tapi kena terus saudara. Suatu kali saya cerita ulang sama saudara supaya ini juga membantu menjaga setiap kita saya harap. Saya pernah mau di hipnotis kira-kira begitu. Suatu kali saya mau jual tanah,
Ada orang kontak saya, Pak betul ini tanahnya Bapak yang mau jual? Iya. Toto dia bilang, kalau saya beli harga segini gimana? Dia ngomongnya harga 2 kali lipat dari yang saya mau jual. Harganya 2 kali lipat. Apa enggak merasa ini dia pintu surga terbuka dalam hidup saya? Amin. Betul enggak? Kita mau jual udah harga bagus, dia nawarnya bukan nawar, dia bilang 2 kali lipat dari situ. Saya bilang, Tuhan memang luar biasa. Ya kan? Terus mulai diajak ketemu di sweet room lagi. Meyakinkan sekali kan, ya kan? Di situ ngobrol-ngobrol, singkat cerita saya ada yang bawa uang terlalu panjang kalau saya cerita, tapi dibawa uang di depan, dibuka uangnya, singkat cerita, Pak Andi bantu dulu sebentar lah, ini ponakan saya bandel sekali, kalau bisa ajar dia yuk, ini ada yang mau ngajar supaya kita sebentar ajar dia supaya kapok berjudi. Ini ada yang jago, mantan jago judi, kita judi sebentar, kita main bentar aja, nanti uangnya balik, saya bagi-bagi. Dalam waktu paling juga 15 menit Pak, habis itu kita lanjutin transaksi kita. 15 menit uang yang dibagi itu nanti beberapa miliar. Terus saya bilang gini, saya gak ikut aja deh, nanti ya kalau udah beres semua baru kita transaksi lagi. Hilang mereka sudah. Tapi waktu saya cerita, saya sempat ditepuk, Tuhan berkati ya Pak. Mantranya tuh Tuhan berkati saudara. Apa enggak orang Farisi ini? Mantranya tuh Tuhan berkati. Dan saya habis itu capek saudara. Ngantuk tidur. Tapi waktu saya cerita, yang datang ke rumah saya banyak yang kena begini. Saya enggak bilang kita bodoh, kita memang lemah sekali ditipu begini. Nanggapnya? Hipnotis kasarnya gini, kalau boleh dibilang hipnotis, saya nggak ngerti hipnotis. Apa sih? Waktu kita ditawarin sesuatu yang sangat kita inginkan. Itu membuat kita nggak bisa berpikir benar. Bisa ngerti? Ada beberapa opa-opa datang sama saya, waktu ditaruh uangnya, Pak, dibuka depan saya, itu terbang-terbang uangnya Pak. Saya langsung nggak bisa mikir. Nah itu dia hipnotisnya. Begitu lihat uang terbang nggak bisa mikir saudara. Ya kan? Pengen langsung uang yang terbang tuh masuk kantong. Ada wakil gembala kena juga. Waktu saya tanya gimana ceritanya, semua skenario yang dibuat itu sama. Orangnya sama, kira-kira sama, ceritanya sama semua. Drama yang ada di dalam sweet room itu sama semua. Sampai ada yang nanya gini, saya ditipu ya Pak. Tetap tidak tahu bahwa dia sudah kena. Saya bilang ini, saya minta maaf ya Bapak dan Ibu. Tapi iya, saya harus bilang Bapak Ibu sudah ditipu. Jadi gak merasa ditipu, karena apa? Ngerasanya pengen nolong orang, saya sial aja. Tapi nolong orangnya kenapa sampai mau naruh uang segitu? Karena kita diiming, kalau kamu tolong saya nanti kamu dapat sekian miliar 15 menit. Dan kita sekian miliar dalam 15 menit, kapan lagi pintu surga terbuka? Ingin cepat kaya. Kalau sudah mau tahu detailnya, bisa kontak saya. Ya kan nanti kita ngobrol lebih jauh sambil ngopi. Kayak apa sih Pak ceritanya? Itu sempat angkat saudara segala, saudara kayak Kueceng dan Yoko. Saya jadi tiba-tiba punya saudara banyak, karena ini apa sih kok kita jadi angkat saudara? Kayak film silat saudara. Dan ceritanya semua angkat saudara, jadi kita semua bersaudara di Bandung ini sudah. Kalau sudah pernah dengar dolar apa tuh Irak, itu juga sama. Anak kita ada satu kena kan, aduh. Dan itu permainannya sama oknum-oknum semua. Penegak hukum pun ikut main. Jadi untuk kita dapat pembelaan di sana agak sulit, malah kita yang bisa dijeblosin. Berhutang terus, kurang terus. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibat itu semua apa? Keluarga kita konflik, saling menyalahkan, stres, hilang damai. Pribadi kita jadi hamba uang, hilang rasa cukup, jauh dari Tuhan, sulit memberi dan khawatir terus. Nah terus gimana sih caranya? 3 langkah menuju keuangan yang sehat, kalau boleh dibuat 3 langkah. Prinsipnya gini, jangan belajar tidak membandingkan diri, belajar mengucap syukur. Yang setuju kata amin? Belajar mengucap syukur. Belajar hidup sesuai kemampuan, dari Alkitab bilang gitu. Sesuaikan dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Terus punya perspektif yang benar, sudut pandang yang benar terhadap uang. Selama uang jadi sumber kehidupan buat kita, saudara, kita akan terus salah kunci. Ingat tadi, pintu dalam hidup saudara gak akan kebuka-buka. Duitnya saudara bisa punya, bahagianya enggak.
Duitnya kita punya tadi kan, udah banyak 50.000 aja tetap damai kita hilang. Kenapa? Perspektif kita salah. Kenapa anak saya jadi gini ya sama saya? Kenapa? Karena kita salah kunci kehidupannya. Oke? Nah, saya mau ajak saudara betul-betul menerapkan ini dalam hidup saudara dan saya sehari-hari. Gospel renewal, katakan gospel renewal. Apa sih yang harus dilakukan? Coba selalu belajar lihat apa yang Tuhan sudah buat, grace. Apa yang Tuhan sudah buat hidup saudara dan saya. Ya kan? Belajar melihat apa yang Tuhan sudah beri dalam kita. Belajar bersyukur. Lalu apa? Bertobat. Kalau suruh ada khawatir, ada apa, belajar untuk menemukan gini. Apa ya berhala saya? Orang Farisi tadi mencemooh Tuhan. Jangan ada di antara kita begitu bahas soal keuangan langsung mencemooh. Itu mah teori. Mencemooh Tuhan. Setuju ya? Tapi apa? Belajar buka hati. Kenapa saya nggak bisa terima prinsip firman ini ya? Kenapa saya kesal ya dengar ini ya? Kenapa ya kalau buat saya uang tetap segala-galanya? Nah, belajar temukan idol kita. Belajar temukan idol kita, berhala kita. Supaya jangan berhala kita turunkan ke keluarga kita. Amin. Belajar mengakui aja dulu. Makanya tadi saya ajak kita lihat 3 hal ini dulu. Ya kan? Jangan bandingkan diri, hidup sesuai kemampuan, punya perspektif. Mau enggak? Ini baru awal, 3 langkah awal. Untuk membangun keuangan, prinsip keuangan kita. 3 langkah awal. Kalau ini aja enggak mau terus membandingkan diri, agak sulit saudara. Tapi kalau saudara mulai mau melakukan ini, maka gini, ayo lebih dalam, masuk dalam gospel renewal. Ayo belajar bertobat, temukan apa sih berhala kita. Belajar jangan mencemooh tapi mengakui, iya saya cinta uang. Itu awal dari pemulihan. Pertobatan adalah sebuah awal dari pemulihan. Amin. Iya, buat saya uang itu segalanya. Iya, uang menjadi jadi jati diri saya. Kalau uang saya banyak saya pede, kalau uang saya kurang saya nggak pede. Nah, kalau saudara lakukan ini ya saudara, kalau saudara tadi lakukan ini betul-betul saudara akan bertumbuh. Iman kita yang lama-lama akan terus bertumbuh. Kan saya pernah cerita sama saudara, ini bukan soal uang tapi soal saya sendiri punya dasar ateis kan. Saya udah cerita bolak-balik sama saudara, saya cerita supaya saudara yang punya dasar ateis pun bisa ngobrol. Tapi saya mau bilang nih, saya sudah lama enggak kambuh lagi pemikiran-pemikiran ateisnya. Kenapa? Ternyata saya pikir-pikir apa ya yang saya melatih diri saya berpikir ini loh. Apa-apa saya berpikir mulai apa ya idol saya, apa ya berhala saya, apa yang saya harus bertobat ya. Tiap kali ngalamin sesuatu masalah, tiap kali ngalamin kekhawatiran, tiap kali ngalamin sesuatu, saya selalu mulai gini. Apa berhala saya kok sampai saya khawatir? Kenapa saya takut? Kenapa saya marah? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya tersinggung? Di situ saya mulai menemukan berhala saya ini. Dan waktu saya mulai menemukan berhala saya itu, saya mulai belajar bertobat dan saya mulai belajar melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya dalam hal itu. Akhirnya iman saya naik. Saudara lihat ini, waktu berhala saya saya belajar bertobat terus, saudara tahu gini, apa sih yang membuat orang ateis? Kesombongan kan, berhala kan, kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Nah itunya ikut terus lama-lama ditekan sampai iman yang tumbuh dan membuat saya gini, mulai melihat Tuhan memang lebih besar dari segala sesuatu. Pikiran-pikiran meragukan Tuhan semakin hari semakin hilang. Kenapa? Karena tadi pertobatan, grace terus bertumbuh akhirnya membuat iman bertumbuh. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Dalam hal keuangan di keluarga, ayo bawa ini. Kalau ada sesuatu cara berpikir kita salah, prinsip kita salah, ayo bertobat sama-sama. Ajak pasangan kita, kalau perlu ajak anak kita untuk sama-sama belajar dari kejadian itu dan bertobat bersama-sama. Dan lihat bagaimana Tuhan sudah baik sama kita. Dan belajar untuk percaya. Nanti dari situ saudara akan lihat iman saudara akan tambah lama tambah bertumbuh. Kita perlu belajar bahwa segala milik kita itu berasal dari Tuhan. Itu prinsip yang saudara harus pelajari sama-sama. Semua yang Tuhan beri itu dari Tuhan.
Ini saya sudah mau mulai masuk akhir saudara ya. Ini prinsip yang saudara dan saya perlu belajar. Mazmur 24 ayat 1 bilang ini, Tuhanlah yang punya bumi dengan segala isinya, dunia dengan serta yang diam di dalamnya. Semua ini punya Tuhan. Kita tuh nggak bisa punya apa-apa, dibawa pulang juga enggak, dibawa mati sama sekali juga nggak bisa. Karena itu kita harus belajar bahwa semua yang ada pada kita itu punya Tuhan. Kita adalah orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Amin. Dipercaya untuk mengelolanya. Dan Tuhan mempercayakan itu sama kita. Ayo belajar bisa dipercaya. Setia dalam perkara kecil supaya Tuhan bisa mempercayakan perkara besar. Yaitu hal kerajaan Allah. Amin. Tapi kalau buat saudara perkara kecil tetap menjadi yang utama. Tuhan bilang ini, kamu gak bisa dipercaya perkara besar. Karena perkara kecil aja buat kamu masih terus rumit. Masih ributnya soal uang terus, perkara kecil itu terus. Yuk belajar, uang milik Tuhan, kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan sama kita. Saudara lihat ini, kalau dibilang harta, dari tadi kita ngomong uang, harta, gospel connection-nya di mana sih? Sebetulnya apa sih harta terbesar dalam hidup saudara dan saya? Apakah betul kalau uang hilang, kamu gak bisa hidup lagi? Atau sebetulnya harta terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang terbesar. Dia yang sudah menebus kita, dia yang sudah mengasihi kita, dia yang mencintai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apakah dia sebetulnya harta terbesar kita? Kalau saudara renungkan sekali-kali, kalau uangmu hilang semua, sebetulnya masih bisa makan kok, pasti. Selama saudara mau hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Saya pernah khotbah di sini, alat tukarnya kan sebetulnya kasih. Waktu engkau hidup saling mengasihi, nanti waktu kamu juga ini lagi punya masalah, pasti ada temanmu yang memperhatikan kamu, pasti. Enggak semua temanmu memperhatikan, tapi Tuhan berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan. Pasti ada yang Tuhan gerakkan. Kekayaan terbesar kita adalah Tuhan. Tanpa Kristus, uang tidak bisa menyelamatkan. Tanpa Kristus, uang cuma bikin ribut. Tanpa Kristus, uang bikin kita sakit hati. Tanpa Kristus, uang bikin kita nggak bisa tidur. Tanpa Kristus, uang bikin kita bisa beli Ferrari, tapi jadi sombong luar biasa. Tanpa Kristus, uang bisa membuat kita punya banyak hal, tapi nggak ada damai. Dengan Kristus, sekalipun kita kekurangan, kita tetap punya hidup yang kekal. Saya tidak pernah lupa suatu kali, ini udah 15 tahun yang lalu kali. Saya lagi pusing soal ngelola bisnis keuangan, pusing-pusing. Di depan saya lewat satu keluarga yang jauh sederhana sekali. Tapi mereka ketawa-ketawa dengan senangnya. Saya ingat terus saya diam, saya mikir gini, wow, kok saya sudah hilang ya ketawa kayak begitunya ya. Kok saya sudah tidak pernah lagi ketawa selepas mereka ya. Ketawa saya itu ketawa politis mungkin. Tapi kapan saya betul-betul bisa ketawa kayak mereka satu keluarga. Padahal saya lagi pusing, padahal tetap saya punya lebih banyak dari mereka. Tapi kok mereka ketawanya lebih asik. Itu yang membuat saya berpikir. Apakah betul harta yang terbesar itu uang? Apa betul yang harus saya kejar itu uang? Atau Tuhan? Atau Tuhan dengan semua prinsipnya? Amin. Coba ini saya kasih satu pertanyaan terakhir. Coba saudara bawa dalam doa sambil kita menyembah Tuhan sebentar ya. Apakah saya benar-benar percaya bahwa hidup bersama Tuhan adalah harta terbesar saya? Sehingga saya bisa hidup cukup puas, saya bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dan tidak dikuasai kekhawatiran karena uang. Apa betul Yesus sudah jadi harta terbesar kita? Kalau belum, yuk temukan lagi. Apa sih berhala kita sebetulnya? Siapa Tuhan kita yang sebetulnya? Ayo belajar bertobat, ayo belajar bergumul, ayo minta Tuhan mengubah cara berpikir kita. Sekali lagi, kalau hidup saudara ruwet terus, kayaknya pintu tidak terbuka-buka. Saya cuma mau bilang ini, kuncinya mungkin salah. Kalau kuncinya benar,
kebuka saudara. Karena saudara gini, wah saya kok ruwet ya, kayaknya saya perlu lebih banyak uang. Saya perlu lebih banyak uang. Saudara punya lebih banyak uang hari ini, tapi tetap ruwet. Wah kayaknya masih kurang uangnya, saudara cari uang lagi. Tetap ruwet. Jangan-jangan kuncinya yang salah. Ada satu konglomerat, di akhir-akhir hidupnya pas lagi di Singapura, di rumah sakit. Di akhir-akhir hidupnya. Kebetulan jemaat kita pas lagi ada di sana juga. Enggak kenal, tapi kebetulan ada di ruang rumah sakit yang sama, di ruangan itu pas dia keluar. Mungkin lagi pengen ngobrol, akhirnya ngobrol lah sama salah satu jemaat kita. Dan yang dia cerita apa? Konglomerat loh, dia bilang ini. Uang tuh enggak ada, enggak bikin apa-apa. Dia bilang ini, saya salah kejar. Uang gak bawa kemana-mana. Keluarga saya sekarang kalau ngobrol, uang terus dia bilang. Yang dibahas bisnis terus. Gak ada lagi ngobrol hubungan satu sama lain. Si om ini bilang ini, saya salah ngejar. Dan itu saat-saat terakhir karena dia gak keluar dari rumah sakit setelah itu. Coba saudara renungkan baik-baik. Bahkan seorang konglomerat sempat ngomong seperti itu. Renungan baik-baik. Apakah saya benar-benar percaya bahwa hidup bersama Tuhan adalah yang terbesar, yang paling berharga? Apakah itu sebetulnya kunci kebahagiaan dalam hidup kita? Itu kunci yang akan membuat keluarga kita berhenti ribut. Itu yang akan kunci yang membuat kita berhenti sakit hati. Itu yang membuat kita berhenti iri hati, berhenti benci sama orang. Apakah hidup bersama Tuhan akan membuat kita merasa cukup, merasa puas, tidak dikuasai kekhawatiran karena uang. Sambil saudara merenungkan, kita sembah Tuhan ya.